Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu dalam mata pelajaran Sejarah Indonesia untuk pertemuan kali ini. Nah, di pertemuan kali ini, Ibu akan membahas materi di bab 2 tentang perang melawan kolonialisme dan imperialisme dengan subbab perang melawan hegemoni dan keserakahan kongsi dagang. Jadi masih ingat kan di materi sebelumnya bahwa Indonesia ini bukan hanya dijajah oleh pemerintah Belanda saja, tapi ada beberapa fase di antaranya bangsa Indonesia pernah mengalami dijajah oleh kongsi dagang. Salah satunya adalah kongsi dagang Belanda, yaitu VOC. Nah, di sini sebenarnya banyak sekali perlawanan-perlawanan yang dilakukan oleh orang-orang atau masyarakat bangsa Indonesia terhadap VOC dan kongsi dagang lainnya. Tapi di sini Ibu hanya akan membahas satu perlawanan. Perlawanan yang Ibu pilih adalah perlawanan dari masyarakat Kerajaan Goa di Makassar, Sulawesi Selatan. Untuk awalannya dulu, jadi perlu diketahui bahwa Kerajaan Goa ini merupakan kerajaan yang strategis dalam segi geografis. Strategisnya seperti apa? Jadi, salah satu pelabuhan yang dimiliki oleh kerajaan Goa ini bernama Pelabuhan Sombaopo. Nah, Pelabuhan Sombaopo ini merupakan pelabuhan tempat singgah dari para pelayar, baik itu pelayar yang berlayar dari Malaka untuk menuju ke Maluku maupun sebaliknya. Nah, kapal-kapal yang berlayar dari Malaka ke Maluku ataupun sebaliknya ini melakukan persinggahan di pelabuhan Sombaopu di Kerajaan Goa. Biasanya mereka mengisi muatan atau bongkar pasang isi dari kapal atau perahunya itu di pelabuhan Sombaopu di Goa, Makassar. Nah, meskipun Kerajaan Goa ini merupakan kerajaan yang strategis dalam segi geografis, terus juga banyak yang datang hilir mudik, masyarakat Goa memiliki satu prinsip. Prinsipnya adalah tanahku terbuka bagi semua bangsa. Dan prinsip yang kedua adalah Tuhan menciptakan tanah dan laut. Tanah dibagikannya untuk semua manusia dan laut adalah milik bersama. Nah, berdasarkan prinsip yang dimiliki oleh masyarakat kerajaan Goa inilah yang membuat masyarakat Goa ini terbuka bukan hanya kepada orang-orang dari Belanda, tapi juga kepada orang-orang yang hendak singgah di pelabuhan tersebut gitu. Asalkan orang-orangnya bersahabat baik dan terbuka juga kepada masyarakat Goa itu. Nah, karena tempatnya yang strategis, VOC yang merupakan kongsi dagang Belanda tertarik untuk menguasai pelabuhan Sombaopu khususnya dan umumnya kerajaan Goa. Jadi VOC ini memiliki ketertarikan karena kan VOC tujuannya memonopoli perdagangan. Nah, untuk mencapai tujuan tersebut agar mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya, tidak puas VOC hanya menguasai segelintir wilayah di wilayah Indonesia ini, tapi juga VOC ingin menguasai salah satunya kerajaan Goa dengan pelabuhan terkenalnya yaitu pelabuhan Sombaopu. Nah, karena tadi VOC tertarik dengan posisi strategis pelabuhan Sombaopu di kerajaan Goa Makassar, VOC berniat untuk menguasai pelabuhan tersebut termasuk kerajaannya. Pada tahun 1634, VOC melakukan blokade terhadap perahu-perahu kerajaan Goa untuk salah satu triknya untuk menguasai kerajaan Goa tersebut. Jadi VOC mulai melakukan serangan nih. Serangannya salah satunya adalah dengan memblokade perahu-perahu milik kerajaan Goa. Tapi hal ini gagal. Kenapa gagal? Karena perahu-perahu milik kerajaan Goa itu lebih kecil sehingga perahu tersebut pergerakannya lebih lincah. Selain dari itu, karena masyarakat Goa ini adalah penduduk lokal, jadi sudah tahu medan. Ketika misalkan perahunya hampir terjebak oleh perahu Belanda yang lebih besar, perahu milik
orang-orang masyarakat Goa Makassar ini, karena selain lincah, mereka juga mengetahui medan, jadi mereka tahu bagaimana seluk-beluk tempat tinggal mereka saat itu, gitu. Nah, salah satu kapal yang paling terkenal dari kerajaan Goa ini adalah kapal pinisi namanya. Jadi nanti kalian kalau misalkan ditanya apa salah satu jenis kapal yang dimiliki oleh masyarakat Goa, salah satunya adalah kapal pinisi, itu yang paling terkenal. Nah, di Goa ini ada raja yang dicintai rakyatnya, yang pada waktu itu melakukan perlawanan kepada pihak VOC, yaitu Sultan Hasanuddin. Nah, Sultan Hasanuddin ini kebijakannya salah satunya adalah menentang niat VOC untuk mengendalikan dan menguasai kerajaan Goa. Maka dari itu, ketika masyarakat Goa dan rajanya sudah mengetahui bahwa VOC berniat untuk menguasai Goa, Sultan Hasanuddin sebagai rajanya melakukan persiapan-persiapan untuk perang dan membalas perlakuan VOC terhadap penduduk kerajaan Goa. Persiapan tersebut berupa mempersiapkan armada untuk berperang, terus membangun benteng-benteng di pinggiran-pinggiran pantai sebagai pintu masuk VOC kepada kerajaan Goa. Dilanjutkan dengan berkoordinasi dengan kerajaan-kerajaan yang merupakan sekutu dari kerajaan Goa. Jadi kerajaan Goa juga punya sekutu kerajaan-kerajaan lokal lainnya yang ada di Makassar atau misalkan yang ada di Sulawesi. Nah, ternyata selain kerajaan Goa, VOC juga melakukan persiapan untuk menghadapi serangan dari kerajaan Goa. Salah satu persiapan dari VOC adalah melakukan politik divide et impera. Ada yang tahu politik divide et impera itu apa? Nah, politik divide et impera itu adalah politik adu domba. Jadi VOC berusaha membuat masyarakat Goa bertengkar dengan sesamanya, artinya bertengkar dengan masih sesama orang di Sulawesi gitu. Pada waktu itu, VOC dipimpin atau gubernur jenderalnya bernama Gubernur Jenderal Matsuyker. Nah, politik divide et impera yang dijalankan oleh pemerintahan VOC ini untuk meruntuhkan kerajaan Goa dan mengendalikan kerajaan Goa dengan cara bersekutu dengan kerajaan lainnya yang ada di Makassar, yaitu salah satunya kerajaan yang dipimpin oleh Arupalaka. Arupalaka ini merupakan salah satu tokoh dari salah satu kerajaan yang ada di Makassar. Nah, pada tanggal 7 Juli 1667, dimulailah Perang Goa. Perang Goa ini dimulai dengan invasi atau penyerangan dari pasukan Belanda. Pasukan Belanda mengerahkan 600 tentara yang terdiri dari orang-orang VOC atau tentara VOC yang dipimpin oleh Cornelis J. Spelman. Ditambah ada tentara atau orang-orang dari Ambon yang dipimpin oleh Jonker van Manipa. Dan yang terakhir ada pasukan orang-orang Bugis Bone yang dipimpin oleh Arupalaka tadi, yang merupakan sekutu dari VOC yang tadi niat diadu dombakan oleh VOC tersebut. Nah, penyerangan VOC kepada kerajaan Goa itu dilaksanakan dari berbagai penjuru. Pada awalnya, penyerangan tersebut berhasil ditahan oleh kerajaan Goa. Tapi karena kekuatan pasukan gabungan dan teknologi senjata VOC lebih mutakhir, lebih modern, akhirnya Goa harus mengakui kekalahannya dari VOC. Benteng Goa di Barombang diduduki oleh pasukan Arupalaka yang sekutu VOC-nya. Jadi, pada waktu itu Sultan Hasanuddin dari Makassar yang merupakan pemimpin kerajaan Goa atau Sultan Kerajaan Goa pada akhirnya tidak bisa mempertahankan kerajaannya dari VOC. Kenapa?
bukan hanya karena senjatanya saja yang mutakhir, tapi karena ada bantuan orang-orang lokal. Tadi kan Ibu katakan ada politik divide et impera, yaitu politik mengadu dombakan. Jadi ketika misalkan orang Belandanya unggul dengan senjata, lalu dibantu dengan orang lokal yang dipimpin oleh Arupalaka, yaitu orang-orang Bugis Bone. Nah, orang-orang Bugis Bone ini memiliki keunggulan tahu medan perang karena mereka orang lokal gitu. Ditambah lagi dengan tambahan tentara atau misalkan orang-orang dari Maluku yang dari Ambon yang merupakan sekutu dari VOC juga gitu. Akhirnya pada tanggal 18 November 1667, Hasanuddin dipaksa menandatangani Perjanjian Bongaya. Perjanjian Bongaya ini adalah buntut dari kekalahan Kerajaan Gowa dari VOC. Nah, isi dari Perjanjian Bongaya ini ada 3 isi penting. Yang pertama, Kerajaan Gowa mengakui hak monopoli VOC. Jadi kan niat awal VOC ingin menguasai Kerajaan Gowa ini adalah untuk memonopoli perdagangan di Kerajaan Gowa. Nah, di poin pertama Perjanjian Bongaya ditulis bahwa Kerajaan Gowa di Makassar ini mengakui hak monopoli VOC untuk daerah Gowa. Yang kedua, isi dari Perjanjian Bongaya adalah orang Gowa atau misalkan Sultan Hasanuddin mengakui bahwa semua orang barat yang ada di Kerajaan Gowa itu harus diusir, kecuali orang-orang Belanda. Jadi tidak boleh ada orang barat yang tinggal di wilayah Kerajaan Gowa selain orang Belanda. Kalaupun misalkan ada, itu harus diusir. Nah, poin yang ketiga dari Perjanjian Bongaya ini adalah Kerajaan Gowa harus membayar biaya perang, karena kan dalam perang itu peraturannya siapa yang kalah perang dia harus membiayai kerugian yang diakibatkan oleh perang tersebut. Misalkan pihak VOC mengalami kerugian sekian ratus juta atau sekian miliar, nah itu tuh harus dibayar sama pihak yang kalah perang, dalam hal ini Kerajaan Gowa. Nah, tapi dari 3 poin itu semuanya bertentangan dengan hati nurani Sultan Hasanuddin sebagai raja dari Kerajaan Gowa. Makanya Sultan Hasanuddin setelah menandatanganinya tidak ingin melaksanakan perjanjian tersebut karena tidak sesuai dengan prinsip orang Makassar, terutama hati nuraninya dia sebagai raja atau pemimpin di Kerajaan Gowa Makassar. Nah, karena tadi tidak ingin melaksanakan perjanjian, makanya Sultan Hasanuddin berusaha untuk menyerang VOC kembali dengan mengerahkan kekuatan-kekuatan yang tersisa dari rakyatnya gitu. Tapi ternyata upaya kedua dari Sultan Hasanuddin ini tidak kemudian mengubah posisi, tetap saja VOC yang menang. Pada akhirnya, satu lagi benteng Gowa jatuh. Lalu benteng yang ditaklukkan oleh VOC ini diberi nama Benteng Rotterdam oleh Spelman yang merupakan pemimpin penyerangan dari VOC. Dan pada akhirnya, dengan sangat terpaksa, Sultan Hasanuddin harus melaksanakan perjanjian Bongaya yang sebelumnya ditentangnya itu, tapi karena ini sudah mengalami kekalahan untuk yang kedua kalinya, dengan sangat terpaksa Sultan Hasanuddin sebagai Raja Kerajaan Gowa di Makassar harus mengakui kekalahannya dan melaksanakan perjanjian Bongaya yang sudah ditandatanganinya sebagai bukti kekalahannya, sebagai pengakuan kekalahannya dari VOC. Nah, setelah kekalahan Kerajaan Gowa pada perang Gowa, VOC berhasil menguasai politik Kerajaan Gowa, tapi tidak bisa mengendalikan monopoli dagang yang merupakan tujuan utama dari VOC ini. Kenapa kok tidak bisa mengendalikan perdagangan yang ada di Kerajaan Gowa? Itu ada beberapa faktor.
Nah, sebelum kita ke faktor apa saja yang membuat monopoli perdagangan oleh VOC tidak berhasil di Kerajaan Gowa, ada akibat dulu dari ditandatanganinya perjanjian Bongaya tadi. Jadi, perjanjian Bongaya tadi itu melahirkan diaspora pada perdagangan orang-orang Bugis Makassar. Jadi, pedagang-pedagangnya itu tidak nurut karena kan mereka tidak dipimpin oleh orang Makassarnya langsung, tidak dipimpin oleh rajanya, meskipun misalkan mereka dipimpin oleh rajanya dengan terpaksa mengeluarkan kebijakan menandatangani perjanjian Bongaya tadi karena kalah perang, tapi rakyatnya tidak mau serta-merta nurut-nurut aja gitu. Jadi malah menentang perjanjian tersebut. Nah, faktor-faktor yang membuat kenapa monopoli dagang yang menjadi tujuan utama VOC tidak berhasil di Kerajaan Gowa Makassar, itu karena setelah perjanjian Bongaya ditandatangani, pedagang-pedagang malah melakukan perdagangan bebas. Terus perdagangan rempah-rempah itu dilakukan dengan cara selundupan atau menyelundupkan komoditi perdagangan yang pada waktu itu dicari oleh VOC gitu. Kayak rempah-rempah pala, cengkeh, dan lain sebagainya itu diselundupkan sama orang-orang kerajaan Gowanya. Kenapa bisa begitu? Karena sebenarnya itu tidak mungkin membatasi perdagangan yang dilakukan di kerajaan Gowa. Karena tadi, selain posisi kerajaan Gowa yang strategis, posisi geografis kerajaan Gowa pun berpulau-pulau, banyak laut, dan juga luas. Jadi, sangat tidak memungkinkan bagi VOC yang tidak tahu medan atau misalkan tidak tahu wilayah kerajaan Gowa itu seperti apa, harus mengawasi semuanya secara langsung. Makanya terjadi banyak penyelundupan. Nah, faktor yang kedua, VOC lemah dalam pemasaran. Jadi ternyata faktor yang membuat kerajaan Gowa sukses dalam menjalankan bisnis dagangnya di Pelabuhan Somba Opu salah satunya itu bukan cuma karena posisinya yang strategis aja, tapi kemampuan kerajaan Gowa, penduduk Gowa, dan juga termasuk rajanya itu dalam memasarkan produknya, dalam memasarkan komoditi dagangnya. Nah, salah satu yang membuat VOC tidak bisa memonopoli perdagangan di sana adalah VOC tidak bisa memasarkan atau lemah dalam hal pemasaran barang-barang atau komoditas dagangnya. Kenapa? Karena VOC cuma ngejar untung. Dia tidak membangun relasi, dia tidak membangun komunikasi dengan partner-partner dagangnya gitu. Nah, tadi selanjutnya tidak bisa membangun jaringan dengan pasar lokal. Jadi karena VOC mungkin angkuh sudah merasa mengalahkan kerajaan Gowa, tidak membangun relasi, tidak merasa bahwa relasi atau partner dalam dagang itu penting dan komunikasi dagang itu penting. Makanya itu kurang berjalan monopoli dagang yang menjadi tujuan utamanya. Dan selanjutnya tidak tahu selera lokal. Ketika misalkan kita berdagang, kita harus tahu barang apa sih yang dibutuhkan oleh masyarakat sekitar atau barang apa sih yang hits di kalangan rakyat tersebut, bukan serta-merta dagang aja. Nah, itulah yang menjadi faktor-faktor kenapa VOC tidak bisa menjalankan monopoli dagangnya di kerajaan Gowa. Terus tambahan ini juga ada yang terakhir, faktor kenapa monopoli dagang di kerajaan Gowa itu tidak berhasil, karena kurangnya keterlibatan VOC dalam pembelian produk lokal. Jadi orang-orang VOC ini hanya ngejar untung aja, mereka dagang aja, tidak mau berkontribusi dalam membangun masyarakat sekitar. Beda dengan orang-orang Tionghoa yang sangat menghargai produk lokal orang-orang dari kerajaan Gowa gitu. Orang VOC kurang berkomunikasi dan terlibat langsung di dalam perdagangan dengan orang-orang lokal. Nah, pada akhirnya VOC tidak mampu bersaing dengan pedagang lokal Gowa dan Tionghoa gitu. Jadi meskipun menang perang, meskipun bisa menguasai kerajaan Gowa secara politik, tapi ternyata monopoli dagang yang dijadikan tujuan utama VOC untuk menguasai
kerajaan Gowa itu tidak berhasil seperti itu ya. Nah, sekian dulu untuk video pembelajaran kali ini. Ibu akan sambung di video pembelajaran selanjutnya tentang materi yang berbeda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.